wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat siang. Di sini kita akan melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran tersebut, marilah kita berdoa. Di mana doa tersebut akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Mungkin ada yang ingin memimpin doa? Ya, kamu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik, materi kali ini akan membahas tentang hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu merupakan salah satu materi yang ada dalam mata pelajaran apa? Fisika. Ya, betul. Nah, untuk itu kita harus bisa memotivasi kita sendiri untuk dapat melanjutkan pembelajaran. Di mana tujuan dari pembelajaran hukum Archimedes ini, siswa itu diharapkan mampu untuk mempelajari dan menjelaskan bagaimana sifat-sifat fluida dari hukum Archimedes. Baik saja, langsung untuk materinya, yaitu hukum Archimedes. Ada yang tahu gak sih hukum Archimedes itu berkaitan dengan apa? Apa? Fluida. Ya. Nah, teman kalian udah menjawab nih fluida. Nah, menurut kalian fluida itu apa? Zat yang mengalir. Nah, contohnya bagaimana itu? Air dan udara. Ya, betul. Jadi, hukum Archimedes itu menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan gerak zat cair yang dipindahkan oleh suatu benda. Nah, untuk dapat memperdalam nih kemampuan kalian dalam berpikir mengenai materi hukum Archimedes, di sini saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok tersebut terdiri dari kelompok kanan saya dan kiri saya. Kelompok kanan dan kiri nantinya akan mendiskusikan nih bagaimana sifat-sifat fluida. Sebelum itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari hukum Archimedes, terutama subtopik tentang sifat-sifat fluida. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, fluida itu merupakan zat yang mengalir, contohnya pada air dan udara. Sifat fluida itu ada 3. Yang pertama ada tenggelam, mengapung, dan melayang. Menurut kalian mengapung dan melayang itu sama tidak? Beda. Apa perbedaannya kira-kira? Mungkin dia ada sayur. Ya, melayang di udara. Saudara. Oke. Nanti akan kita lakukan atau kita buktikan dengan menggunakan percobaan atau eksperimen. Jadi suatu benda itu dikatakan terendam dalam suatu zat cair jika posisinya berada selalu di bawah tempat zat cair. Terus benda melayang itu di dalam zat cair jika posisi bendanya itu berada di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Mungkin nih kalian agak bingung ya sama kata-kata yang di sini, tapi nanti akan kita lakukan eksperimen. Dan yang terakhir itu adalah benda terapung, di mana benda terapung tersebut terdapat pada zat cair yang bila diletakkan pada sebuah benda, sebagian berada di permukaan zat cair dan sebagian terendam dalam zat cair. Nah, kalian tahu gak sih penerapan hukum Archimedes ini bagaimana? Kan tadi udah dijelaskan kan, yang ada tenggelam, mengapung, melayang. Nah, menurut kalian nih, salah satu contoh sederhananya gimana? Kapal selam. Kapal selam. Oke, benar sekali. Salah satu konsepnya itu adalah pada kapal selam, di mana kapal selam tersebut tenggelam di dalam air kan, dan juga bisa mengapung. Kenapa dia bisa mengapung? Karena dia itu bisa menjaga kerapatan air dan perpindahan kapal selam. Nah, yang kedua itu ada pada saat kita berenang. Saat berenang, kita dipengaruhi oleh gaya ke atas, juga dikenal sebagai gaya apung. Perenang dapat mengapung di permukaan air karena tekanan di atas perenang lebih besar daripada di bawah karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis udara. Nah, mungkin kalian bisa melakukan
mengenai LKS yang akan saya bagikan, di mana kalian bisa membaca-baca terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan melakukan sebuah eksperimen. Gitu. Sesuai kelompok ya. Baik, mungkin ada 2 orang dari masing-masing kelompok yang ikut bersama saya di sini. Saya. Ya, sepertinya lagi. Baik, kita akan melakukan percobaan pertama yang sifatnya tadi kan tenggelam kan. Nah, coba kemudian masukin telur ini ke dalam tempat ini. Nah, terlihat kan kalau misalnya telurnya tenggelam. Ya Bu. Selanjutnya tambahkan 4 sendok garam ke dalam air. Telur. Baik, selanjutnya untuk Dian, masukkan telurnya ke dalam air larutan garam. Nah, Kamu ngapung, Bu? ya nanti kalian sendiri cari alternatif solusi atau bagaimana analisis ya. Baik, Ibu. Nah, ini terlihat bahwa telur mengapung. Sifat yang terakhir itu tadi adalah melayang kan. Melayang itu artinya massa jenis dari zat cair atau air sama dengan massa jenis benda telurnya. Itu kita tambahkan lagi air. Dan jadi dia akan melayang. Melayang ini di bawah seperti ini. Udah. Telurnya bisa jadi besar ya telurnya ya. Tuh bentuknya enggak dari sini. Mungkin kalian bisa melihatnya dari sini. Tuh melayang. Baik, silahkan duduk kembali. Duduk kembali ke tempat semula. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan kembali mengapa telur tersebut melayang, mengapung, dan tenggelam. Setelah praktikum yang kita lakukan tadi, mungkin ada yang bisa nih menyampaikan pendapatnya mengenai hasil dari praktikum yang kita lakukan. Mungkin dari Mas Ibnul bisa membacakan mengapa ia tenggelam. Nah, yang pertama itu, Bu, kenapa telurnya tadi tenggelam? Karena massa jenis telur lebih berat dari massa jenis air. Ya. Dan pada saat mengapung terjadi karena ditambah dengan air garam, sehingga massa jenis air lebih besar daripada massa jenis pada telur. Dan untuk yang terakhir yaitu telur melayang di dalam air dikarenakan massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Terima kasih. Oke, tadi kan sudah saya kasih kepada kalian sebuah LKPD dan mungkin itu bisa kalian kerjakan LKPD tersebut secara berkelompok dan nantinya akan dipresentasikan ke depan. Baik, waktunya habis. Mungkin salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari praktikum kali ini. Baik, izinkan saya mempresentasikan hasil percobaan ini. Benda tenggelam karena benda memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kedua, benda mengapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Yang ketiga, benda melayang karena massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Ya. Baik, beri aplaus kepada teman-teman. Baik, menurut saya cukup sekian untuk materi hukum Archimedes pada subtopik sifat-sifat fluida. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan pada saat pembelajaran yang telah kita lakukan. Saya Ya boleh.
Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan gerak zat cair yang dipindahkan oleh benda. Baik, kita beri aplaus dulu kepada teman kita yang sudah selesai. Menurut saya materi hukum Archimedes kali ini telah selesai. Namun untuk dapat memperingat lagi pemahaman kalian, saya akan memberikan kalian sebuah tugas, di mana tugas tersebut adalah berupa tugas individu. Namun apabila kalian tidak bisa menyelesaikan tugas itu sendiri, kalian bisa meminta bantuan kepada teman kalian atau kepada saya sendiri. Mungkin ini bisa kamu bagi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih sebelumnya, dan saya lupa absen. Jadi nanti absennya akan saya absen sendiri, mungkin dari sekretaris atau lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.